Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahim Rizano Kinartofika dengan NIM A3102101440 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di video kali ini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Inovasi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Ramadi. Dan dalam video ini saya akan membahas tentang peranan guru dalam abad ke-21 yang dikolaborasikan dengan video Bapak Ramadi yang akan saya sampaikan pada video selanjutnya. Guru abad 21 itu tiada tandingannya sepanjang kita punya komitmen untuk menguasai, memperkuat kompetensi kita dengan standar kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian dan sosial. Nah, kalau 4 kompetensi ini kita kuasai, didukung terintegrasi kompetensi, hard skill dan soft skill, maka kekuatan kita akan hebat dan luar biasa dengan diintegrasikan 4 keterampilan abad 21, 4 formula 4C. Creativity, kemudian critical thinking, komunikatif dan kolaboratif. Nah, teman-teman punya hebat dan luar biasa. Sebagai penutup bahwa teman-temanku ini harus memiliki komitmen jiwa yang membedakan dengan guru-guru yang lain. Maka pesan Pak Ramadi, guru-guru abad 21 harus memiliki pembeda. Nah, pembedanya apa? Kalau tadi saya lihat di chat-chat teman-teman, ya, bacaan-bacaan, pertanyaan, komentar, itu salah satu bagiannya bagaimana kita harus saya tunjukkan. Untuk menyelesaikan itu semua, teman-teman harus memiliki rumus PDB. Ini rumusnya Pak Hirmawan Kartajaya, pakar pemasaran. Apa yang membedakan Mbak Tri, ya? Apa yang membedakan Mbak Tri Setiorini dengan Mbak Tri yang lain? Kalau orang yang namanya Mas Eko itu mesti nomor 1, Nek Tri nomor 3. Nah, Tri nomor 3. Itu jelas. Tapi apa bedanya Tri Setiorini dengan Mas Eko Nuryanto, bedanya dengan Mbak Desi, desanya dengan Mbak Sis Sriatun, atau bedanya dengan Mbak Usma dan juga Tri Suwarni? Harus ada bedanya. Maka miliki PDB, positioning. Kita sadar posisi kita sama-sama menjadi guru. Itu posisi kita. Nah, sama-sama sadar sebagai guru. Yang kedua, teman-teman yang hebat dan luar biasa, kalau kita sadar bahwa kita sebagai guru, maka kita harus sadar bahwa setelah kita tahu positioning kita sebagai guru, yang kedua different. Pembeda kita apa? Yuk, nanti silakan selepas ini silakan cek di Google. Masukkan, ketik namanya masing-masing. Lalu di enter. Tri Setiorini, jeleng, not found. Nah, berarti kalau not found itu nanti perlu dipertanyakan tuh. Berarti belum punya pembeda. Wah, ya, belum punya pembeda. Tapi di Junianto Safi'i, wah, itu diklik gitu. Wah, tok banyak banget. Ternyata yang keluar Safi'i Ma'arif. Wah, berarti Mas Junianto ya orang begitu terkenal gitu ya. Wah, tapi paling enggak sudah nunut namanya Safi'i Ma'arif. Ya, gitu. Tapi itu bagian penting untuk kita kuatkan. Nah, nanti coba dicek nama sana. Rosalia Indah. Wah, diklik gitu. Wah, Rosalia yang muncul bis. Wah. Guru abad 21 itu tiada tandingannya sepanjang kita punya. Ya, demikian tadi hasil video dari Bapak Ramadi yang berkaitan dengan peranan guru dalam abad 21. Dan selanjutnya akan saya kolaborasikan dengan materi dari saya. Yang pertama ada pembelajaran abad ke-21. Sejak munculnya gerakan global yang menyerukan model pembelajaran baru untuk abad ke-21, telah berkembang pendapat bahwa pendidikan formal harus diubah. Perubahan ini penting untuk memunculkan bentuk-bentuk pembelajaran baru yang dibutuhkan dalam mengatasi tantangan global yang kompleks. Identifikasi kompetensi siswa yang perlu dikembangkan merupakan hal yang sangat penting untuk menghadapi abad ke-21. Siswa harus mengasah keterampilan dan meningkatkan belajar untuk dapat mengatasi tantangan global.
seperti keterampilan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi secara efektif, berinovasi, dan memecahkan masalah melalui negosiasi dan kolaborasi. Jennifer Nichols menyederhanakan 14 prinsip pembelajaran ke dalam 4 prinsip. Yang pertama ada instruction should be student-centered, yang dimana pembelajaran seyogianya menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Siswa sebagai objek pembelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan potensinya. Dan guru di sini berperan sebagai fasilitator yang berupaya membantu mengaitkan pengetahuan awal atau prior knowledge yang telah dimiliki siswa dengan informasi baru yang akan dipelajarinya. Yang kedua ada education should be collaborative, yaitu siswa harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain yang berbeda latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Siswa perlu didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya dalam menggali informasi dan membangun sebuah makna. Yang ketiga, ada learning should have context, yaitu materi pelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, karena pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan siswa di luar sekolah. Guru perlu mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa terhubung dengan dunia nyata atau real world. Yang keempat ada school should be integrated with society. Sekolah seyogianya dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya, dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Siswa dapat dilibatkan dalam berbagai pengembangan program yang ada di masyarakat, seperti program kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya ada peranan guru di abad 21. Pembelajaran abad ke-21 menuntut banyak hal dari seorang guru, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan. Dalam perannya yang pertama, guru menyiapkan peserta didik untuk mampu memiliki keterampilan abad ke-21. Guru merupakan pendidik profesional yang harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan bermutu. Pendidikan yang bermutu dapat menghasilkan pribadi yang utuh dengan pembelajaran, yang mengembangkan kreativitas peserta didik dan melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Peran penting seorang guru abad ke-21 sebagai role model untuk kepercayaan, keterbukaan, ketekunan, dan komitmen bagi siswanya dalam menghadapi ketidakpastian di abad ke-21. Dan kemudian ada keterampilan yang dibutuhkan guru menghadapi abad ke-21. Keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 bersifat lebih internasional, multikultural, dan saling berhubungan. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK telah mengubah cara belajar, sifat pekerjaan yang dapat dilakukan, dan makna hubungan sosial. Saat ini, indikator keberhasilan lebih didasarkan pada kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi, dan menggunakan informasi untuk memecahkan masalah yang kompleks, dapat beradaptasi dan berinovasi dalam menanggapi tuntutan baru, dan mengubah keadaan serta memperluas kekuatan karakteristik keterampilan guru abad 21, di mana era informasi menjadi ciri utamanya, membagi keterampilan guru abad 21 ke dalam 5 kategori. Yang pertama ada mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik, yang dimana dengan indikator
mendorong, mendukung dan memodelkan penemuan dan pemikiran kreatif dan inovatif. Kemudian ada melibatkan peserta didik dalam menggali isu dunia nyata, mendorong refleksi peserta didik menggunakan tool kolaboratif untuk menunjukkan dan mengklarifikasi pemahaman, pemikiran, dan perencanaan konseptual dan proses kreatif peserta didik, memodelkan konstruksi pengetahuan kolaboratif dengan cara melibatkan diri belajar dengan peserta didik, kolega, dan orang-orang lain baik melalui aktivitas tatap muka maupun virtual. Yang kedua ada merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen era digital. Dengan beberapa indikator, yang pertama ada merancang atau mengadaptasi pengalaman belajar yang tepat yang mengintegrasikan tools dan sumber digital. Yang kedua ada mengembangkan lingkungan belajarnya yang kaya akan teknologi. Yang ketiga ada melakukan kostuminasi dan personalisasi aktif belajar yang dapat memenuhi strategi kerja, gaya belajar, dan kemampuan menggunakan tools dan sumber-sumber digital. Yang ketiga ada menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital dengan indikator menunjukkan kemahiran dalam sistem teknologi dan mentransfer pengetahuan ke teknologi dan situasi yang baru. Kemudian berkolaborasi dengan peserta didik, sejawat, dan komunitas menggunakan tool-tool dan sumber digital untuk mendorong keberhasilan. Yang keempat, ada mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital. Yang kelima, ada berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional. Dan sekian tadi hasil materi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah maupun perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.